Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Alfi Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Indah Fatimah Nafisah sebagai moderator, dan di samping saya ada Mbak Pujiati Rizkyana sebagai narasumber pertama, dan di sampingnya lagi ada Mbak Putri Amanda Fauzia sebagai narasumber kedua. Di sini kami dari kelompok 12 yang membahas tentang hak asasi manusia. Kepada narasumber pertama, saya persilakan. Sejarah HAM di Eropa. Magna Carta Liberium Inggris. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Dengan seperti itu, Magna Carta merupakan tonggak awal perkembangan HAM di dunia. Revolusi Amerika bagian sejarah HAM 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika memasukkannya aturan HAM ke dalam perundangan negara. Hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada HAM di Inggris. Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis lebih populer daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajah Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan, supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak. Beda halnya dengan Revolusi Prancis yang dilakukan rakyat memerangi rajanya sendiri. Rakyat Prancis melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa sang raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat mutlak dan tidak ragu. Sejarah HAM di Indonesia. Pada tahun 1908, terbentuk organisasi bernama Budi Utomo, yang menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum. Organisasi lain yang juga terbentuk pada tahun 1908 adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menghimpun suara para mahasiswa yang ada di Belanda, yang melahirkan konsep HAM guna memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain organisasi tersebut, ada pula organisasi Sarekat Islam atau SI, yang bertujuan untuk mengusahakan penghidupan yang layak dan terbebas dari penindasan diskriminasi dan kolonialisme. Orde Lama. Pada periode ini, sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer. Beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa ini yaitu: 1. Partai politik semakin banyak bermunculan, meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. 2. Hak pers. Pada periode ini memiliki kebebasan. 3. Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol yang seimbang. 5. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda tetap memiliki visi yang sama, yaitu untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berusaha memberikan penolakan terkait konsep HAM. Berikut ini beberapa alasannya. 1. HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. 2. Rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. 3. Permasalahan mengenai HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Pengertian HAM.
Hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional atau PBB, seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan buat memiliki. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Menurut Austin Raney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Perkembangan HAM. Perkembangan HAM di dunia. Magna Carta memuat tentang raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut tetapi tidak terikat hukum. Akan tetapi menjadi terbatas kekuasaannya dan dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum. The American Declaration, kebebasan hak asasi manusia dari dalam perut ibu hingga akhir hayatnya. The French Declaration, tidak boleh ada penangkapan tanpa adanya keputusan dari pengadilan. The Four Freedom, kebebasan berbicara, berpendapat, memeluk agama, dan beribadah. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Berlakunya 3 UUD dalam 4 periode, yaitu periode 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Berlaku UUD 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berlaku Konstitusi Republik Indonesia Syarikat. Periode 17 Agustus 1950 sampai 17 Agustus 1945. Berlaku UUD 1945. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlakunya kembali UUD 1945. HAM dalam perundang-undangan nasional. Undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia. Yang pertama, pasal 28A tentang hak hidup. Yang kedua, pasal 28B tentang berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C tentang memperoleh pendidikan. Yang keempat, pasal 28C tentang kepastian hukum. Yang kelima, pasal 28E tentang kebebasan agama. Yang keenam, pasal 28F tentang komunikasi dan informasi. Yang ketujuh, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jasmani rohani. Ciri-ciri HAM. Hakiki. Hakiki artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak dari lahir. Maka dari itu, hak hakiki ini tidak bisa dicabut dari masing-masing setiap umat. Universal. Universal artinya hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Maka dari itu, universal ini tidak bisa dibagi-bagi ke dalam satu pihak saja. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM di dunia. Rezim Benito Mussolini di Italia. Rezim Adolf Hitler di Jerman. Konflik Israel dan Palestina. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia 1965 sampai 1966. Semua jenderal PKI dibunuh dalam peristiwa September 1965. 430 SPKI. Tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan masif yang terjadi hampir di seluruh tanah air, puncaknya di ibu kota. Terima kasih atas makalah. Selanjutnya kami akhiri presentasi pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.